Kali ini Cash akan merangkum film Countdown yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita seorang perawat yang mengunduh aplikasi yang mengklaim dapat memprediksi kapan seorang akan mati. Aplikasi ini memberitahu dia bahwa dia hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Dengan jam yang terus berdetak dan sosok yang menghantuinya, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan hidupnya sebelum waktunya habis. Di suatu malam di sebuah pesta berkumpul muda-mudi dari wanita dan pria. Di sana mereka sedang minum-minum, kemudian mereka membahas tentang makanan berkalori. Kemudian salah satu dari mereka menunjukkan aplikasi pengukur kalori. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai kalori yang sangat tinggi. Sehingga temannya menanyakan aplikasi apa itu. Lalu dia menjawab Countdown Skinny. Kemudian dia mencari aplikasi tersebut di App Store, lalu dia menunjukkannya. This one? No, that's weird. What is? Namun itu aplikasi berbeda, namanya Countdown saja, dan ada slogannya. Andaikan kau tahu pasti kau akan mati, apa kau ingin tahu? If you could know exactly when you were going to die, would you want to know? That's great. Lalu mereka menginstal dan mengajak taruhan siapa yang mati duluan, maka dia harus minum semua minuman yang ada di atas meja. Lalu mereka menunjukkan hasilnya, namun salah satu temannya yang bernama Courtney, dia yang duluan mati karena waktunya tinggal 3 jam lagi. Karena dia kalah, maka dia harus minum. Lalu tidak lama datang pacarnya bernama Evan, dia membantu menghabiskan minumannya. Singkat cerita, mereka hendak akan pulang, namun ketika di mobil, Courtney mengajak Evan untuk berjalan karena Evan sedang mabuk, tidak boleh menyetir. Evan pun tidak mau, lalu Courtney jalan sendirian. Namun ketika berjalan, tidak lama ada yang mengikutinya. Ternyata orang itu masuk ke mobil. Lalu ketika Courtney sedang berbalik, tiba-tiba ada sampah yang menumpuk yang terlihat seperti manusia. Namun di salah satu rumah, tepatnya di garasi, terlihat ada yang berjalan. Ketika Courtney melihatnya, tiba-tiba ada suara notifikasi dari aplikasi Countdown. Courtney pun berlari dan sampai ke rumahnya. Kemudian dia masuk ke rumahnya dan mengintip keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Namun lagi-lagi HP-nya bergetar karena notifikasi. Lalu kemudian dia mematikan HP-nya dan masuk ke dalam menuju kamar mandi. Namun ketika itu dia membuka tirai di kamar mandi karena ada yang mencurigakan. Ketika dibuka tidak ada apa-apa di sana. Kemudian dia mengambil air untuk minum, namun ketika akan minum, tiba-tiba tirai itu pun kembali menutup sendiri. Lalu dia menghampirinya lagi. Ketika akan dibuka, tiba-tiba ada suara notifikasi lagi yang mengagetkannya sehingga dia menjatuhkan gelasnya. Namun ketika mundur, tiba-tiba ada yang membawanya ke atas, lalu tidak lama dia pun terjatuh dan tewas saat itu juga. Di sisi lain, Evan pacarnya juga mengalami kecelakaan. Terlihat di kursi sebelah yang seharusnya ada Courtney di sana, tertancap batang pohon yang sangat besar. Inilah Countdown. Pada suatu waktu di sebuah rumah sakit ada seorang perawat magang yang cantik bernama Queen Harris. Ketika sedang akan mengantarkan makanan ke sebuah ruangan pasien bernama Evan, namun Evan tidak ada di sana. Lalu dia pun keluar dan melihat pintu ruangan yang tidak terpakai terbuka. Ternyata benar Evan sedang ada di sana. Kemudian Queen memberitahunya agar tidak ke sana lagi. Namun si Evan mengatakan hanya 1 menit saja. Lalu Queen pun menghampirinya dan mengatakan memang begitu perasaan saat hendak akan operasi, kau akan merasa gelisah dan takut. Tapi Evan mengatakan bukan tentang itu. Lalu Queen menyuruh Evan untuk menceritakannya. Kemudian Evan mengeluarkan HP-nya yang menunjukkan sisa waktu Evan menuju kematian. Lalu menjelaskan bahwa aplikasi ini bisa memberitahu kapan kamu mati. I don't get it. It's an app that tells you when you're gonna die. Tapi Queen tidak begitu saja percaya. Kemudian Evan menceritakan aplikasi itu tahu bahwa dia akan kecelakaan. Kala itu Evan menceritakan bahwa waktu itu pacarnya si Courtney tinggal 9 menit lagi. Setelah 9 menit lalu dia mengalami kecelakaan dan mobilnya menabrak pohon, lalu batang pohonnya menancap di mobilnya.
Quinn menanyakan apa dia mati di sana. Lalu Evan menjawab bahwa dia tidak ada di mobil itu, namun dia mati di malam yang sama. She did die. She died that same night. Namun Quinn menjelaskan bahwa jangan percaya aplikasi begituan. Itu hanya ulah orang pecundang yang menakut-nakuti. Latar pun berpindah kala itu Quinn sedang akan pulang. Namun tiba-tiba di grup ada yang mengirim tautan untuk menginstal aplikasi Countdown. Karena penasaran, lalu Quinn menginstalnya dan kemudian registrasi. Namun dia tidak membaca syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Dia langsung saja menerimanya. Ketika selesai, lalu muncullah waktunya. Di sana menunjukkan bahwa waktu Quinn hanya 2 hari 22 jam 37 menit. Singkat cerita, ketika Quinn sampai di apartemennya, lalu dia menghubungi Scott. Kemudian menanyakan dokumen apa yang diperlukan untuk mengisi paspor. Scott mengatakan bahwa kau butuh akte lahirmu. Kemudian malam itu Quinn pulang ke rumahnya, lalu dia masuk ke kamar untuk mencari aktenya. Namun tidak lama di lemari terdengar suara, kemudian dia memeriksanya. Namun ketika dibuka, ada adiknya bernama Jordan dengan seorang laki-laki, lalu mereka pun keluar. Setelah itu ketika diceramahi, si Jordan ini malah marah dan masuk ke kamarnya. Lalu tidak lama datang ayahnya sambil menanyakan ada apa ini. Lalu Quinn menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk membangunkannya. Kemudian si ayah mengajak ke kuburan pada hari Sabtu untuk menaburkan bunga di makam ibunya. Esok pun tiba. Waktu di rumah sakit, Evan sedang dijenguk oleh perawat dan menanyakan apa kau ingin ke toilet. Namun Evan hanya bengong saja. Lalu perawat itu pun pergi. Kemudian Evan melihat aplikasi countdown dan waktunya tinggal 1 menit lagi. Lalu dia pun keluar. Namun ketika di luar dia melihat di cermin ada sosok hitam yang berdiri di lorong. Namun ketika dilihat langsung tidak ada siapapun. Lalu Evan kembali melihat cermin, ternyata terlihat lagi sosoknya. Lalu tiba-tiba cermin itu pun pecah. Karena panik, Evan pun masuk ke sembarangan pintu. Lalu tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu, sontak membuat Evan kaget, lalu kemudian lampu pun pada mati. Lalu Evan mencoba masuk kembali, namun ternyata pintunya sudah terkunci. Lalu ada tulisan silahkan menggunakan tangga. Ketika sedang menyoroti tangga, tiba-tiba ada yang datang, ternyata itu adalah Courtney. Ketika berbalik, ternyata itu adalah iblis. Lalu menghampiri Evan, Evan pun tewas saat itu juga. Kala itu Quinn tiba di rumah sakit. Lalu melihat orang tua Evan sedang menangis. Kemudian dia bertanya ke perawat Amy, ada apa ini? Lalu Amy menjelaskan ada kecelakaan bahwa Evan diduga melompat. Karena penasaran, kemudian Quinn masuk ke ruangan mayat Evan untuk melihat HP-nya. Ketika melihat HP-nya, benar waktu di aplikasi countdown-nya hitungannya sudah habis. Setelah itu Quinn pun menjadi parno sambil melihat waktunya. Di sana menunjukkan bahwa waktu Quinn tinggal 1 hari 22 jam lagi. Karena itu Quinn membatalkan janjinya pada hari Sabtu untuk ke kuburan ibunya. Singkat cerita, ketika itu Quinn sedang berjalan, lalu tiba-tiba Dr. Sullivan memanggilnya untuk membetulkan infus pasiennya. Namun ketika di dalam, Quinn tidak fokus karena parno. Lalu Dr. Sullivan mencoba menenangkannya. Namun tiba-tiba dia bertingkah cabul kepada Quinn. Christ, Quinn. The hell is wrong with you? Latar pun berpindah. Kala itu Quinn sedang searching tentang cara menghapus aplikasi karena aplikasi countdown ini tidak bisa dihapus anehnya. Tidak lama dia menemukan artikel tentang Courtney dan melihat HP si Evan, ternyata benar itu adalah pacar si Evan. Di kolom komentar terlihat ada yang menuliskan bahwa temannya juga mengalami hal yang sama sambil memberikan tautan. Lalu Quinn melihat video saat wanita itu mati.
Namun di kolom komentar banyak orang yang gak percaya bahwa itu hanya omong kosong. Quinn pun mulai merasa lega dan kemudian menutup laptopnya. Karena makin parno, Quinn membanting dan menginjak HP-nya hingga retak. Namun HP itu masih menyala. Kemudian dia keluar dan tidur di mobil saking parnonya. Keesokan harinya Quinn pun datang ke toko HP untuk membeli HP baru. Ketika membuka boxnya, lalu penjualnya mengatakan, "Apa kau ingin memindahkan kartunya?" Quinn mengatakan bahwa dia mau semuanya baru. Setelah selesai, lalu dia pun pergi. Namun tiba-tiba aplikasi itu muncul dengan update di HP baru itu. Kemudian Quinn mengatakan, "Kenapa aplikasi ini ada di HP ini?" What is this? What? This app. Why is it on there? Lalu penjualnya mengatakan, "Apa kau membelinya?" Lalu dia mencoba menghapus, namun Quinn menjelaskan bahwa aplikasi itu tidak bisa dihapus. Lalu Quinn pun pergi. Ketika masuk mobil, Quinn melihat kamera parkir. Di sana terlihat ada sosok hitam berdiri di belakang mobilnya. Namun ketika dilihat langsung, tidak ada apa-apa di sana. Lalu tiba-tiba ada yang meraba muka Quinn dari belakang. Karena kaget, lalu Quinn tidak sengaja menginjak gas sehingga mobilnya melaju ke arah belakang dan menabrak mobil lain. Lalu yang punya mobil tersebut marah, namun tidak lama datang pria bernama Matt untuk melerainya. Lalu dia menunjukkan bahwa dia juga punya aplikasi yang sama dengan Quinn. It's all mine. Singkat cerita, mereka menemui pastor di rumah sakit tempat Quinn bekerja. Karena kurang paham tentang periblisan, lalu dia memberikan alamat pastor yang mengerti tentang periblisan. Mereka pun hendak pergi, namun ketika itu Matt ke toilet untuk kencing. Lalu tidak lama dia diganggu oleh setan yang menyerupai adiknya. Beralih ke Quinn, kala itu Quinn dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada kepala rumah sakit dan juga dokter Sullivan. Di sana dokter Sullivan berusaha playing victim bahwa dia berusaha menjadi korban pencabulan. Namun kita tahu bahwa dialah yang berperilaku cabul kepada Quinn. Dia pun menuduh Quinn memojokkan dirinya di kantornya. Lalu Quinn pun marah dan pergi. Okay, don't make it worse by lying. Don't touch me. Latar pun berpindah, kala itu mereka menuju alamat yang diberikan oleh pastor rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pastor bernama Bapak John. Lalu mereka menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu tidak lama, pastor mengatakan bahwa dia teringat dengan sebuah kisah yang sama dengan yang mereka alami. Kemudian dia mencari bukunya. Yes. Ketika bukunya ketemu, lalu dia menceritakannya. Dahulu kala ada seorang pangeran muda. Ayahnya adalah raja yang dicintai. Namun dia sedang sakit dan sebentar lagi akan mati. Dengan ayah yang rentang begitu, pangeran bebas saja memimpin pasukan menuju pertempuran. Lalu sang pangeran mendatangi seorang gipsi tua. Untuk penjelasan saja, gipsi ini adalah julukan untuk suatu kaum. Orang-orang dahulu mempercayai bahwa orang-orang gipsi bisa meramal masa depan. Lalu dia bertanya apakah dia akan selamat dalam pertempuran. Kemudian gipsi tua itu memberikan sebuah gulungan yang ada angka di dalamnya. Angka itu adalah waktu pasti kematiannya. Lalu gipsi tua itu memperingatkan bahwa jangan jadikan ini untuk mengubah nasibmu. Namun pangeran malah mengutus adiknya ke medan perang. Namun adiknya tidak mati, malah dia memenangkan perangnya. Pangeran yang pengecut kembali ke gipsi tua itu bahwa dia didatangi malaikat maut. Namun nenek gipsi itu meyakinkan bahwa maut tidak menjemputmu. Namun kali ini yang menjemputmu adalah iblis Ojin. Iblis Ojin menjemputnya bukan untuk membunuhnya, tapi menyiksanya. Tepat dengan waktu ramalan nenek gipsi itu. There's nothing natural about it.
It's the demon. Ozem, but not to kill him, to torment him. Right up until the exact... Setelah itu pastor menjelaskan bahwa ini seperti versi modern dari ramalan nenek Gypsy tua itu. Lalu mereka membicarakan bagaimana cara melihat kodenya. Kemudian Quinn mengatakan bahwa dia tahu orang yang bisa menghack aplikasi itu. If I could just see the code, I would think I would know for sure. You mean like hack the app? I think I might. Latar pun berpindah kala itu Quinn dan Matt datang ke toko HP yang kemarin. Lalu penjaga toko HP itu hendak ingin pulang, namun Quinn meminta tolong kepadanya untuk menghack HP-nya. Namun di awal dia menolak, setelah ditawari kartu kredit baru dia mau. Lalu mereka pun mulai mencoba hack HP-nya. Namun si penjaga HP itu merasa aneh, aplikasinya cuma penghitung waktu, namun memorinya 60 GB. Gigs? What does that mean? It means it's big, like a season of Game of Thrones on your phone big. Ketika dibuka kodenya, ternyata ada beberapa bahasa Latin, kemudian Quinn memfotonya. Lalu penjaga toko HP itu masuk ke kode datanya. Ternyata banyak sekali penggunanya termasuk adik Quinn yaitu Jordan. Ketika dilihat, Jordan juga mempunyai waktu sedikit lagi, lalu mereka pun mengubah semuanya dan berhasil. You're a genius! Yeah, no shit. Singkat cerita, mereka pun pulang ke apartemen Quinn. Di sana mereka bercerita tentang penyesalan masing-masing. Namun tidak lama mereka pun tidur. Ketika Quinn tidur, tiba-tiba ada lengan yang memeluknya. Namun Quinn menyangka bahwa itu adalah lengan Matt. Namun ketika menyuruh untuk melepaskannya, tiba-tiba Matt masuk ke kamar dan Quinn pun terbangun. Lalu tiba-tiba lengan itu menarik Quinn, lalu Matt buru-buru membukakan selimutnya. Kemudian tiba-tiba hitungan angka di aplikasinya kembali ke semula. Lalu Quinn pun menelpon Jordan karena khawatir. Beralih kepada Jordan yang terbangun karena mendengar bunyi HP-nya. Karena HP-nya disimpan di kamar bibinya, lalu dia mengambilnya dan kembali lagi ke kamarnya. Lalu Jordan melihat HP-nya ada panggilan tak terjawab dari Quinn. Lalu dia melihat aplikasi countdown. Ternyata waktu Jordan juga kembali ke semula, namun tiba-tiba lampu berkedip-kedip karena takut Jordan bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun tidak lama dia mendengar ada suara ibunya menanyakan Quinn. Lalu tiba-tiba ranjang seperti ada yang menarik. Tiba-tiba ranjang tempat tidur pun mengangkat ke atas. Lalu Jordan pun berusaha keluar, namun ketika membuka pintu ternyata sudah ada Quinn dan Matt di depan. Lalu mereka pun pergi dari sana. Mereka pun datang kembali ke Pastor John. Di sana mereka memberikan foto kode dari aplikasi yang berbahasa Latin. Kemudian Pastor John membacanya. Setelah membacanya, dia mengatakan bahwa tulisan itu adalah kutukan. This curse will come upon you. Will pursue you and overwhelm you. Kemudian dia mengatakan kita akan melawan kutukan itu dengan mengulur waktunya menjadi hanya lewat 1 detik. We need to keep one of you alive longer than you're supposed to be. Lalu membawa buku ritual untuk mengalahkan kutukan itu. Di dalam buku itu menjelaskan mereka harus membuat simbol dengan garam. Lalu Pastor John mengatakan bahwa simbol ini suci, jadi iblis tidak bisa melewatinya. Kemudian mereka turun ke dalam gudang dan membuat simbolnya di sana. You good? Great, okay. All right, gang, here we go. Thick. Let your light pull back the demon. Perfect. Make the symbol perfect. Make that as thick as you can. We're under a lot of pressure. Ketika selesai, tidak lama lampu mati secara tiba-tiba yang artinya iblis itu sudah datang. Mereka pun masuk ke dalam lingkaran simbolnya. Tiba-tiba iblis itu muncul dengan wajah yang sangat mengerikan. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam simbol itu. Kemudian tiba-tiba iblis itu menghilang dan tidak lama suara notifikasi aplikasi berdering sangat kencang. Namun Matt terlihat sangat tenang, tiba-tiba ada mainan dinosaurus adik Matt. Ketika Matt melihat ada adiknya, ternyata setan itu berubah wujud menjadi adiknya.
lalu menyuruh Matt mengembalikan mainannya. Ketika Matt melewati simbol, lalu iblis itu menarik Matt keluar. Kemudian Quinn dan adiknya mengejar, iblis itu pun menjatuhkan rak-rak di sana hingga Jordan terjepit rak. Ketika Quinn sampai di luar, tiba-tiba melihat Matt dan mengatakan ini berhasil. We did it. You let me go. Setelah itu Quinn dan Jordan pun berpelukan, namun Quinn melihat bahwa Jordan berdarah akibat terjepit truk tadi. Singkat cerita, Quinn pun membawa Jordan ke rumah sakit tempatnya bekerja. Ketika di meja resepsionis, Quinn melihat berita kereta yang seharusnya membawa Matt mengalami kecelakaan. Kemudian Quinn menghampiri Jordan yang sedang ditangani oleh dokter Sullivan cabul. Lalu Quinn berpikir dan mempunyai rencana. Lalu Quinn pun masuk ke ruangan Dr. Sullivan dan pura-pura menggodanya agar mengikutinya ke gedung kosong. Search me if you want. I'll be in the closed wing. Ketika Dr. Sullivan sampai di gedung kosong, lalu dia mencari Quinn. Namun ketika Dr. Sullivan sedang mencari, tidak lama tiba-tiba Quinn memukulnya dari belakang hingga membuatnya terjatuh. I can hear you breathing. Ketika akan menyuntikkan dengan obat pembunuh, lalu tidak lama Jordan datang mengatakan Quinn jangan melakukannya. Namun tiba-tiba setan itu menarik Dr. Sullivan. Or you. Quinn pun mengatakan bahwa setan itu menyelamatkannya karena dia tahu jika dia mati sebelum waktunya maka kutukannya akan musnah. Lalu Quinn mengejarnya, namun Jordan juga mengikutinya. Ketika Jordan mengikutinya, lalu tiba-tiba notifikasi pun berdering, lalu muncullah iblis itu. Beralih ke Quinn, kala itu Quinn masuk ke sebuah ruangan. Namun tiba-tiba di belakang ada Dr. Sullivan memukul Quinn hingga terjatuh. Namun Quinn langsung bersembunyi. Crazy bitch. How was that thing, huh? Ketika Dr. Sullivan mencari, tiba-tiba di belakang Quinn menendang bijinya hingga dia terjatuh dan mengejarnya sampai keluar. Ketika Dr. Sullivan lari, Quinn pun melemparkan linggis kepada Dr. Sullivan hingga membuatnya terjatuh. Lalu Quinn pun mengeluarkan suntikan obat pembunuh untuk disuntikan ke Dr. Sullivan. Namun tiba-tiba setan itu melemparkan Quinn hingga membuat Dr. Sullivan kaget dan langsung keluar. Kemudian Quinn memanggil Jordan dan mencari obat di lemari obat. Beralih kepada Jordan, kala itu waktu Jordan tinggal sedikit lagi. Jordan pun mulai diteror oleh setan itu. Namun tiba-tiba ada tempat mayat yang terbuka dan Jordan pun melihatnya. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun tiba-tiba ada setan muncul dan melemparkan Jordan ke kaca hingga masuk ke ruang sebelah. Kemudian setan itu menarik Jordan dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba datang Quinn sambil akan menyuntikkan obat dan memanggil setan itu. Ketika akan menyuntikkan, tiba-tiba setan itu berubah menjadi ibunya dan merayu agar Quinn menghampirinya. Namun Quinn mengatakan bahwa kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Lalu Quinn menyuntikkan obatnya, kemudian dia pun terjatuh. Sehingga setan itu pun mengangkat Quinn dan Quinn pun mati. Ketika setan itu akan memegang kepala Quinn, dia pun musnah karena kutukannya terpatahkan. Melihat Quinn yang terkapar, Jordan pun menghampirinya dan menangis sambil meminta pertolongan. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu Jordan melihat ada petunjuk di lengannya untuk menyuntikkan sebuah obat. Kemudian Jordan pun menyuntikkan dan Quinn pun sadar kembali. Ternyata obatnya hanya membuat mati sementara, entah obat apa itu.
Singkat cerita, kala itu Quinn, Jordan, dan ayahnya menabur bunga ke makaman ibunya. Lalu mereka pun pulang, namun tiba-tiba ada notifikasi. Ternyata itu adalah notifikasi update aplikasi Countdown versi 2. Cool. What's wrong?